Coba deh, kamu baru aja datang ke cabang bank langganan kamu ya kan? Ya, Terus kamu nyetor tabungan, katakanlah 10 juta rupiah gitu di teller. oke. Uangnya dihitung masuk mesin? Yap, dihitung teller, masuk mesin, terus saldo di aplikasi kamu langsung nambah 10 juta saat itu juga. Selesai kan? Kelihatannya sih selesai ya. Nah, kelihatannya begitu. Kamu mungkin mikir uang fisik 10 juta itu bakal diam aja di berangkas cabang bank tersebut. Nunggu suatu hari nanti kamu tarik lagi. Tapi apa yang mungkin kamu nggak tahu adalah, dalam hitungan hari, Wah, atau bahkan lebih cepat dari itu sih kadang-kadang. benar, sekitar 900 ribu rupiah dari uang kamu itu secara wajib dan ya bisa dibilang ditarik paksa masuk ke dalam sebuah berangkas raksasa yang tak terlihat milik negara. Dan berangkas raksasa ini sama sekali nggak mentolerir yang namanya keterlambatan. Uang itu benar-benar dikunci dari perputaran pasar, nggak boleh dipinjamkan ke nasabah lain, dan ya nggak boleh diganggu-gugat tanpa izin. Oke, mari kita bongkar ini. Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya misi buat ngebedah anatomi rahasia di balik pergerakan uang ini. Lewat setumpuk dokumen resmi Bank Sentral, slide presentasi, sampai rilis data moneter terbaru di tahun 2026 ini. Iya, kita bakal ngebahas sebuah mekanisme yang bisa dibilang jadi jantung dari stabilitas ekonomi kita. Namanya GWM, atau Giro Wajib Minimum. Nah, GWM. Kalau mau disederhanakan, bayangin kamu itu bendahara kelas. Kamu ngumpulin uang kas titipan dari teman-teman sekelas kamu. Pasti pengennya dipinjem-pinjemin dong ke kantin biar dapat untung. Nah, itu. Kamu pasti pengen muterin uang itu kan? Tapi aturan sekolah mewajibkan sebagian kecil dari uang itu diserahkan ke ruang kepala sekolah sebagai jaminan. Dan uang itu haram hukumnya buat kamu sentuh. Ruang kepala sekolah itu adalah Bank Indonesia. Analogi bendahara kelas itu pas banget sih buat ngegambarin konsep dasar cadangan wajib ini. Tapi buat ngerti seberapa besar uang yang harus disetor ke ruang kepala sekolah tadi, kita harus tahu bahan bakunya dulu. Oke, bahan bakunya apa tuh? Di dunia perbankan, bahan baku ini disebut DPK atau dana pihak ketiga. DPK ya? Ini tuh kalau aku nggak salah tangkap dari materinya, mencakup semua bentuk uang titipan masyarakat ke bank kan? Bener banget, semuanya. Jadi bukan cuma uang di tabungan harian yang biasa kita gesek pakai ATM ya, tapi juga deposito yang dikunci sekian bulan, terus giro perusahaan juga masuk. Dasarnya adalah representasi dari seluruh kewajiban bank ke nasabahnya. Masuk akal. Terus dari total DPK ini gimana cara BI nentuin porsinya? Rumusnya sebetulnya sangat sederhana dan elegan ya. Tinggal rasio GWM dalam persentase dikalikan dengan total DPK. Udah gitu aja. Cuma dikaliin aja. Iya, hasil perkaliannya itu adalah jumlah dana yang mutlak harus diparkir di rekening giro milik bank tersebut di Bank Indonesia. Dan ingat, dana ini harus bersih dari resiko pencairan kredit. Oke, ngomongin persentasenya nih. Kalau dari aturan BI yang ditetapkan tahun 2022, dan dari data yang kita lihat masih terus relevan sampai April 2026 ini, angkanya ternyata nggak dipukul rata kan? Oh, nggak, jelas beda. Pemisahan rasio ini disesuaikan sama karakteristik industrinya. Betul, buat bank umum konvensional atau bank-bank besar yang biasa kamu lihat di jalan, rasio GWM primer rupiahnya ditetapkan sebesar 9,0% dari total DPK. 9% ya? Tapi aku lihat di dokumen ini, Bank Syariah punya angka yang beda. Nah, buat bank umum syariah dan unit usaha syariah, rasionya memang dipatok lebih rendah, yaitu di angka 7,5%. Kenapa bisa lebih rendah gitu? Soalnya bank syariah itu punya struktur resiko dan mekanisme pengelolaan dana yang agak beda sama konvensional. Jadi, BI ngasih ruang likuiditas yang sedikit lebih longgar lah buat dukung pertumbuhan mereka. Oh, paham. Terus tadi kan sempat disebut falas juga. Iya, di luar yang rupiah tadi ada GWM falas sebesar 1%, seragam itu. Dan sebagai tambahan pengaman, ada GWM sekunder yang rasionya sekitar 4%. Tunggu, GWM sekunder itu beda lagi bentuknya. Beda, GWM sekunder ini bank nggak harus simpannya dalam bentuk uang tunai murni. Mereka bisa simpannya dalam bentuk surat berharga, kayak surat berharga negara atau sertifikat Bank Indonesia yang gampang dicairin. Oke, sekarang mari kita lihat ini dari kacamata operasional yang nyata. Kalau aku jadi manajer likuiditas di sebuah bank besar nih, memastikan rasio pas 9% setiap hari itu jujur aja kedengarannya kayak mimpi buruk. Pasti pusing banget sih. Ya kan? Uang nasabah tuh bergerak tiap detik. Jam 2 siang ada perusahaan narik triliunan buat bayar supplier. Terus jam 4 sore tiba-tiba ada setoran masuk lagi.
Memastikan saldo di BI pas 9% tiap jam 5 sore, itu mustahil nggak sih? Emang nggak realistis. Kalau aturannya sekaku itu, pasar uang antar bank bakal bener-bener kacau tiap sore. Bakal berebut duit dong mereka. Persentase harian mereka. Makanya BI sadar soal bahaya operasional ini. Sejak beberapa tahun lalu mereka pakai sistem yang namanya GWM averaging. GWM averaging. Berarti pakai sistem rata-rata. Benar banget. Evaluasinya itu melihat cakupan waktu yang lebih lebar. Biasanya dalam rentang waktu 2 minggu atau 14 hari. Oh, jadi nggak dipantau harian dengan kaku? Enggak, bank nggak bakal langsung dihukum misal hari ini saldo GWM mereka cuma di 8,5%. Berarti selama besoknya mereka bisa nombok. Iya, selama besok atau lusanya mereka taruh cadangan ekstra biar rata-ratanya selama 2 minggu itu tetap 9%, mereka aman, dianggap patuh. Ini ngasih ruang buat napas banget ya buat bank. Fleksibilitas harian gitu. Betul, jadi katup pelepas tekanan lah. Manajer bank bisa ngatur arus kas tanpa harus jantungan tiap jam 5 sore. Kalau kita udah simulasiin, pakai uang triliunan rupiah sungguhan. Mari kita bawa ini ke dunia nyata, pakai contoh kasus. Boleh. Kita bikin skenario aja ya. Kita ciptain bank imajiner. Sebut aja Bank Nusantara. Di skenario pertama ini, kita anggap situasinya normal-normal aja. Bank konvensional raksasa nih ceritanya. Iya, Bank Nusantara ini berhasil ngumpulin DPK masyarakat sampai rata-rata 200 triliun rupiah. Dengan rasio 9%, berapa banyak yang harus disetor ke BI? Tinggal dikali aja. 9% dikali 200 triliun. Hasilnya 18 triliun rupiah. Uang 18 triliun rupiah harus ngendap diam di BI. Iya, wajib ngendap sebagai giro wajib. Dan ini artinya Bank Nusantara punya sisa sekitar 182 triliun rupiah yang bebas mereka jadikan mesin pencetak uang. Sederhananya, dari setiap 100 perak uang rakyat yang masuk, 9 perak ditahan negara sebagai pelampung, 91 peraknya diputar ke pasar. Komposisi yang seimbang lah ya. Banget. Bank dapat laba dari yang 91 perak, dan sistem aman karena ada cadangan 9 peraknya. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Kita masuk skenario kedua. Di dunia nyata, perhitungan meleset dikit aja bisa jadi bencana kan? Oh, jelas. Bayangin, di hari terakhir periode 2 mingguan itu, ada nasabah korporat Bank Nusantara yang tiba-tiba narik uang besar-besaran. Pas sistem tutup, saldo GWM Bank Nusantara di BI ternyata cuma 17 triliun rupiah. Targetnya tadi 18 triliun ya? Iya, berarti mereka kurang 1 triliun. Buat bank ukuran 200 triliun, kurang 1 triliun tuh kedengarannya kayak receh kan? Kayak kesalahan 0, sekian persen. Tapi hukumannya apa nih? Nah, menurut panduan sanksinya BI, kekurangan ini bakal memicu penalti yang sangat-sangat agresif. Ada rumus denda harian yang jalan. Rumusnya gimana tuh? Rumusnya gini, 125% dikali dengan rata-rata suku bunga JIBOR overnight, terus dikalikan total kekurangan dana bank tersebut dan dibagi 360 hari. Tunggu, JIBOR overnight ini apa? Biar pendengar juga clear. Ini Jakarta Interbank Overdraft kan? Bunga kalau bank saling pinjam-meminjam semalaman. Benar banget. Jadi logikanya, kalau Bank Nusantara kurang duit sore-sore, mereka kan sebetulnya bisa nelpon bank sebelah buat pinjam uang nutupin GWM. Oh, oke. Terus kenapa dendanya 125% dari JIBOR? Di situ jeniusnya BI. Pengalih 125% ini tujuannya biar denda ke BI itu selalu jauh lebih mahal daripada kalau bank tersebut minjam ke bank saingannya. Sengaja dimahalin biar mereka usaha cari pinjaman sendiri dulu ya, nggak manja sama fasilitas talangan bank sentral. Persis, BI maksa mereka buat beresin urusannya sendiri di pasar uang antar bank. Oke, kita hitung-hitungan denda sekarang. Katakanlah rata-rata JIBOR overnight lagi di 6% setahun. Bank Nusantara kurang 1 triliun rupiah. Kita kalikan dulu ya, 125% dikali 6%, ketemu 7,5%. 7,5% dari 1 triliun rupiah ya? Iya, hasilnya 75 miliar rupiah setahun. Karena ini denda harian, kita bagi 360 hari. Hasil akhirnya sekitar 20,8 miliar rupiah. 20,8 miliar rupiah? Iya, cuma buat 1 hari pelanggaran. Gila. Cuma kurang 1 triliun semalam, bayarnya 20 miliar lebih. Dan ingat, denda ini ditagih tiap hari loh.
terus-terusan sampai mereka bisa nyuntik dana baru buat nutupin kekurangan itu. Kalau untuk 3 hari, ya siap-siap aja melayang 60 miliar lebih. Manajer likuiditasnya langsung kena SP itu pasti. Tapi, dari materi yang kita baca, ternyata ada skenario yang jauh lebih horor dari ini. Wah, ini yang bikin merinding sih. Skenario ketiga, gimana kalau Bank Nusantara ini bukan cuma kekurangan dari target 18 triliun, tapi uang mereka di BI itu benar-benar terkuras habis, sampai minus. Katakanlah minus 2 triliun rupiah. Nah loh, saldo negatif di rekening giro bank sentral itu sinyal merah yang paling terang. Kok bisa sampai negatif gitu sih? Uangnya lari kemana? Biasanya ini karena proses clearing. Jadi hari itu Bank Nusantara harus transfer uang triliunan ke nasabah di bank-bank lain. Pas uang keluar jauh lebih besar dari uang masuk, dan mereka udah nggak punya cadangan, sistem pembukuan bakal maksa mereka buat ya kasarnya ngutang ke BI. Ya ampun, jadi mereka gagal penuhin GWM terus malah pakai duit bank sentral buat nalangin transferan nasabah mereka sendiri. Betul. Dan sanksinya, lapis ganda, jauh lebih brutal. Lapis ganda gimana tuh? Lapis pertama, denda kekurangan GWM kayak skenario kedua tadi. Tapi ingat, target mereka kan 18 triliun. Karena saldonya minus 2 triliun, total kekurangan yang dihitung jadi 20 triliun. Wow, oke. Jadi rumus tadi dipakai untuk 20 triliun ya? 125% dikali JIBOR 6%, dikali defisit 20 triliun, dibagi 360 hari. Itu 416,7 miliar rupiah. Cuma buat lapis pertamanya aja. Astaga, masih ada lagi. Lapis keduanya adalah denda ekstra khusus karena membiarkan saldonya negatif. Rumusnya, 150% dikali tingkat imbalan indikatif yang dipatok BI. Katakanlah 5%. Oke, jadi 150% dikali 5%? Terus dikali besaran saldo yang negatif itu sendiri, yaitu 2 triliun rupiah. Dibagi 360 hari lagi, ini ngasilin denda tambahan sekitar 41,7 miliar per hari. Bentar, aku totalin dulu kerugian mereka hari itu. 416,7 miliar ditambah 41,7 miliar. Itu totalnya 458,4 miliar rupiah per hari. Hampir setengah triliun hilang dalam 1 hari kerja. Wah, ini brutal banget. Lompatannya dari kasus kedua yang 20 miliar tadi ke setengah triliun. Lebih dari 22 kali lipat naiknya. Banget, Bank Sentral ngedesain angka ini biar ngasih efek jera yang traumatis. Biar nggak ada satupun bank yang berani main-main sama sistem pembayaran atau jadiin BI tempat pinjem duit gratisan. Ini ibarat kamu ditilang karena salah parkir. Dendanya ratusan ribu. Tapi yang skenario negatif ini, ibarat kamu ditilang karena salah parkir, terus mobilmu juga nabrak mesin bayar parkirnya sampai hancur. Terus gimana tuh nasib mobilnya? Mobilmu langsung disita saat itu juga, dan kamu diwajibin bayar sewa lapangan sitaannya yang mahal banget tiap hari sampai kamu bisa beli mesin parkir baru. Analogi yang bagus, tapi masalahnya nggak berhenti di uang denda aja. Tagihan setengah triliun itu bakal memicu efek domino yang di aturan BI disebut rantai konsekuensi. Ini sanksi ketiga. Rantai konsekuensi? Ada apa lagi abis denda gila-gilaan itu? Ada mekanisme eksekusi yang namanya pendebetan otomatis. Tunggu. Pendebetan otomatis, maksudnya BAI langsung nyedot duit dari rekening bank tanpa permisi. Tanpa permisi, langsung disedot. Besok paginya, pas sistem baru aja buka, sistem BAI bakal otomatis mendebet rekening giro Bank Nusantara sebesar denda ratusan miliar tadi. Wah kacau, kalau saldo mereka udah kembang kempis, terus besok paginya langsung kesedot setengah triliun otomatis, rekening mereka bisa langsung minus lagi dong di hari kedua. Makanya disebut efek domino. Manajemen bank bakal panik luar biasa di pagi hari. Mereka harus lari ke pasar uang antar bank, ngemis-ngemis pinjaman dari bank kompetitor. Dan bank kompetitor pasti tahu dong mereka lagi krisis, pasti bunganya dimahalin. Jelas, hukum pasar. Terus kalau mereka gagal dapat pinjaman, sorenya siklus denda setengah triliun itu bakal ngulang lagi. Dan parahnya, masuk ke sanksi keempat. Apalagi tuh? Bank yang melanggar bakal kehilangan hak remunerasi atau bagi hasil dari BI. Kalau mereka sempat dapat bunga dari BI di periode itu, uangnya wajib dibalikin tanpa sisa. Ini ya benar-benar nyedot darah bank sampai kering ya. Tapi ngomong-ngomong soal berulang-ulang, kalau sebuah bank beneran gagal terus menuhi GWM,
Apakah BI cuma bakal narik denda terus sampai banknya mati perlahan? Nggak bakal dibiarin perlahan. Ini masuk ke sanksi kelima, sanksi yang paling fundamental. BI bakal langsung laporin rentetan kegagalan ini ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena kalau udah gagal berulang kali, ini bukan sekedar masalah lupa naruh duit kembalian kan? Bukan. Ini udah gejala kegagalan fatal di manajemen risiko likuiditas mereka. Penyakitnya udah kronis. Terus OJK bakal ngapain? OJK bakal langsung nurunin peringkat tingkat kesehatan bank tersebut. Kalau kesehatan bank udah turun, hukumannya udah bukan denda uang lagi, tapi pembatasan gerak bisnis. Dilarang ngasih kredit gitu. Iya, dilarang ngasih kredit baru, dilarang buka cabang, sampai hukuman eksekusi mati buat bank. Cabut izin operasional. Permanen, GWM itu urat nadinya perbankan. Kalau denyutnya udah berantakan, OJK harus matiin bank itu sebelum kepanikannya nular dan ngancurin bank-bank sehat lainnya. Wah, merinding juga dengarnya. Kalau kita tarik benang merahnya, hukuman-hukuman ini kayak pedang algojo yang siap jatuh kapan aja di atas leher bank. Tapi yang bikin penasaran, terus apa arti dari semua ini buat kita sekarang, di posisi April 2026 ini? Ya, posisi industri perbankan kita sekarang merespons aturan ini dengan sangat dinamis sih. Dari materi presentasi makroekonomi terbarunya, aturan GWM yang 9% konvensional itu kan nggak berubah. Tapi ternyata BI nggak cuma bawa cambuk denda. Mereka juga nawarin wortel alias insentif kan? Betul sekali, BI itu kan perannya ganda. Sebagai penjaga stabilitas, sekaligus harus dorong ekonomi real jalan. Salah satu wortelnya adalah remunerasi GWM tadi. BI ngasih bunga imbalan 1,5% per tahun dari uang GWM yang dikunci itu. Oh, lumayan juga. Tapi ada syaratnya kan? Banknya harus rajin ngapain gitu? Harus rajin nyalurin pinjaman ke sektor prioritas, khususnya UMKM usaha mikro kecil menengah. Jadi bukan sembarang ngasih kredit ya? Bukan, ini cara negara bilang, kalau kamu bantu gerakin ekonomi rakyat kecil, kami kasih bonus bunga deh dari uang cadanganmu yang nganggur di sini. Masuk akal. Terus ada satu lagi nih, kebijakan di dokumen 2025 sampai 2026 yang kelihatannya dampaknya lebih masif. Namanya Insentif Likuiditas Makroprudensial atau ILM. Ini kalau aku baca angkanya, ini bukan sekedar bonus bunga receh ya. Ini diskon kewajiban. Nah ini dia senjata utamanya BI sekarang. Buat ngadepin tekanan ekonomi global yang masih naik turun, BI melebarkan fasilitas ILM ini. Kewajiban GWM yang asalnya dipatok mati di 9% bisa didiskon gede-gedean sampai maksimal 5% dari total DPK. Maksimal 5%. Berarti naik ya, karena sebelumnya batasnya cuma di 4% kan? Iya, naik 1%. Kedengarannya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Coba kita hitung pakai Bank Nusantara tadi. Diskon maksimal 5% dari total DPK 200 triliun mereka, itu 10 triliun rupiah. 10 triliun rupiah uang segar. Artinya, Bank Nusantara nggak perlu lagi ngunci uang 18 triliun di BI, tapi cukup 8 triliun aja. Ada 10 triliun cash yang tiba-tiba bebas dan bisa langsung disebar ke pasar jadi pinjaman buat ribuan UMKM. Tepat banget. Ini langkah taktis dari BI. Mereka ngendurin ikatan GWM, tapi sekaligus ngarahin bener-bener kemana uang bebas itu harus ngalir. Tapi pertanyaannya, dengan kombinasi penalti ratusan miliar dan diskon triliunan ini, respon nyata dari bank-bank kita gimana? Apakah mereka patuh di tahun 2026 ini? Kalau mau lihat patuh atau enggaknya, kita tinggal intip data moneter BI edisi Maret 2026. Di situ potret untuk posisi Februari 2026 kelihatan super jelas. Kita lihat indikator M0-nya dulu deh, atau uang primer. Sebagai catatan buat pendengar, uang primer ini bukan sekedar saldo digital di aplikasi kamu ya. Ini tuh fondasi paling dasar dari uang yang beredar. Total uang fisik kertas dan logam, ditambah seluruh saldo giro wajib bank di BI. Ya, dan angkanya nembus berapa coba? 2.228 triliun rupiah. Tumbuh kuat banget di 18,3% secara tahunan atau YoE. 18,3% itu gede loh. Tapi tunggu, uang tunai di masyarakat naiknya cuma 15,8%. Ada satu komponen yang mecahin rekor. Apa tuh? Komponen saldo giro bank umum di BI. Simpanan bank-bank di rekening bank sentral itu melesat tumbuh 33,6%. 33,6%? Wah. 2 kali lipat lebih kenceng dari perputaran uang di jalanan. Nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, pertumbuhan 33,6% ini adalah bukti mutlak kalau bank-bank kita sekarang ini sangat amat patuh. Ketakutan bakal kena denda lapis ganda 0,5 triliun sehari
Ditambah rayuan insentif diskon triliunan rupiah tadi, bikin semua bank mastiin cadangan GWM mereka terisi sampai luber. Berarti BI ini sukses besar ya nahan aliran uang di negara kita, nyedot triliunan rupiah dan nguncinya di brankas sentral yang artinya duit itu nggak beredar liar bikin harga barang pada naik. 100% betul. Ini instrumen krusial banget buat mencegah inflasi makin panas. Pas rupiah yang beredar bebas itu dikurangin, mata uang kita jadi lebih langka di pasar. Dan kelangkaan itu yang nolong nilai tukar rupiah biar tetap kuat nahan gempuran valuta asing kan? Itu dia mekanismenya. Jadi pada akhirnya, GWM ini bukan cuma sekedar alat biar bank punya duit kembalian pas kita narik tabungan. Ini tuh sebuah mahakarya mekanisme kontrol dari bank sentral. Bisa dibilang rem darurat sekaligus pedal gas. Bener banget. Rem darurat waktu uang terlalu banyak beredar. Dan pedal gas pas roda ekonomi lagi butuh didorong lewat diskon likuiditas. Ancaman denda yang brutal tadi bukan biar BI sepanen uang denda, tapi biar satu rumus sakti 9% dikali deposit masyarakat benar-benar dipatuhi tanpa ampun. Karena tanpa kedisiplinan keras itu, pertumbuhan ekonomi kita bakal jadi rapuh banget. Bisa-bisa ekonomi runtuh cuma karena antrian nasabah yang panik narik uang di depan cabang. GWM ngebantu mastiin fondasinya udah dibeton kuat-kuat sebelum dinding kreditnya dibangun. Masuk akal. Lain kali kamu buka aplikasi perbankan kamu, atau pas kamu lagi nyetorin sebagian gaji kamu ke rekening, coba ingat-ingat cerita di balik layar HP kamu itu. Uang kamu nggak berdiam diri. Uang itu kerja keras di belakang layar. Ya, sebagian dari digit yang kamu lihat itu secara fisik ditarik masuk ke brankas raksasa, tak tertembus milik negara. Sebagian kecil dari gajimu itu diam-diam bertindak jadi jangkar rahasia yang mastiin kapal besar bernama Ekonomi Indonesia ini nggak kebalik atau tenggelam pas kena badai krisis global. Menarik banget kan? Sangat menarik. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin kita menyelami lautan angka dan simulasi denda miliaran rupiah hari ini. Teruslah bertanya, selalu kritis sama angka yang disajikan, dan biarkan rasa ingin tahumu itu selalu hidup. Dan tentu saja, tidurlah dengan tenang, karena kamu tahu, brankas ruang kepala sekolah lagi ngawasin uangmu dengan ketat malam ini.